Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima pada hari ini. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 1 Korintus 15 ayat 58 menjadi nats pembimbing bagi kita semuanya dalam ibadah ini. Kita dipanggil sebagaimana apa yang dinyatakan dalam ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5. Dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, tindakan kami, tutur kata kami yang mengecewakan Tuhan. Tuhan, ampuni akan semua yang sudah kami perbuat dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati.
Yesus selalu bersedia menerima setiap orang yang mau datang dan mohon pengampunan kepadanya. Kasih karunia-Nya diberikan kepada setiap orang yang mau menerimanya, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri mendengarkan berita Injil pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah sumber hidup kami, hari ini kami mohon berkat-Mu melalui bacaan Injil yang hendak kami dengarkan, kami renungkan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Berikanlah
biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengorbananku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikianlah bacaan Injil pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, memberi adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Entah memberi sesuatu barang kepada orang lain, entah memberi apapun juga kepada saudara, itu adalah hal yang biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap ketika kita memberi? Apakah ketika kita memberi, kita itu memberikan yang terbaik bagi orang yang kita beri itu? Atau kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, entah itu uang, entah itu waktu, entah itu tenaga, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Atau jangan-jangan selama ini kita memberikan ya kalau ada waktu, ya kalau ada tenaga, ya kalau ada uang baru saya memberi. Maksudnya ketika kita memberi, tentu saja seorang dengan yang lain bisa memiliki sikap yang berbeda. Ada yang memberikan sesuatu, entah itu kepada Tuhan atau kepada orang lain, itu yang terbaik. Tetapi juga tidak jarang memberikan sesuatu kepada orang lain, ya kalau kita sudah tidak mau, sudah tidak pakai, baru kita berikan. Macam-macam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali diingatkan bagaimana sikap kita ketika kita ingin memberi kepada orang lain sebagai bentuk atau wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bacaan hari ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa 6 hari sebelum Paskah, orang-orang berduyun-duyun pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk memperingati Paskah Yahudi. Yesus salah satu bagian dari orang-orang yang juga akan merayakan Paskah Yahudi. Namun sebelum Yesus sampai di Yerusalem, dia singgah terlebih dahulu di tempat Lazarus, seorang yang pernah dibangkitkan dari kematiannya. Dia adalah saudara Maria dan Marta. Tentu saja keluarga yang pada waktu itu tahu bahwa ada sosok yang pernah melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam keluarganya, maka mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Ukuran sukacita, menyambut dengan sukacita dalam konsep Yahudi adalah dengan cara mengadakan perjamuan makan. Dan tentu saja ketika perjamuan makan itu bukan hanya ada Yesus, Maria, Marta, dan Lazarus, tetapi juga murid-murid Yesus dan mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar rumah Lazarus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah peristiwa perjamuan makan, Yesus bersama dengan keluarga Lazarus dan juga murid-muridnya dan mungkin juga orang-orang yang hadir di tempat itu. Ada sebuah peristiwa atau ada sebuah tindakan
yang secara umum itu tidak layak dilakukan oleh seorang perempuan. Ketika itu saudara Lazarus yang bernama Maria, dia melakukan sebuah tindakan yang bagi orang pada waktu itu sebenarnya tindakan yang mempermalukan. Mengapa? Dalam tradisi orang Yahudi, rambut seorang perempuan itu harus dikerudung atau harus pakai kerudung. Dalam tradisi Yahudi, perempuan itu akan melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan masak-memasak, kemudian menghidangkan makanan ketika ada sebuah perjamuan makan. Tetapi berbeda dengan Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan kemudian dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minyak narwastu kalau tadi dikatakan bahwa harganya sangat mahal. Kalau dijual bisa 300 dinar. Padahal 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Kalau upah 1 hari 100.000 katakanlah sekarang ya. Upah 1 hari 100.000. Kalau itu harganya 300 dinar, kita rupiahkan berarti minyak narwastu itu harganya 30 juta. Sesuatu yang istimewa. Apakah keluarga ini keluarga kaya? Saya pikir tidak. Keluarga sederhana. Ketika Lazarus sakit, mereka berjuang mati-matian untuk satunya bekerja, satunya merawat di rumah, supaya Lazarus sembuh. Artinya keluarga ini bukan keluarga yang kaya, tetapi keluarga yang sederhana. Namun Maria mau melakukan itu, memberikan itu sebagai rasa syukur, rasa sukacita kepada Yesus yang pernah memulihkan kehidupan Lazarus. Membangkitkan Lazarus dan memulihkan kehidupan keluarga itu. Padahal minyak narwastu itu sedikit saja sudah baunya sudah semerbak. Mungkin orang berpikir sebagaimana Yudas katakan, ya itu sebuah pemborosan. Kenapa tidak dijual lalu uangnya dibagi-bagikan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Maria kemudian meminyaki kaki Yesus dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang pertama, Maria memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang terbaik yang dia miliki kepada Yesus. Yang kedua, ketika dia memberikan sesuatu yang terbaik kepada Yesus, dia memberikan bukan dalam kesombongannya, ini Tuhan aku punya. Tetapi dia dengan kerendah hatiannya, dia betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga walaupun rambut seharusnya tidak boleh diperlihatkan, harus dikerudung, tetapi dia rela. Dengan kata lain, Maria benar-benar memiliki atau merendahkan diri di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terhadap tindakan itu Yudas memang merespon dengan sebuah statement atau kalimat yang tentu saja bukan karena Yudas adalah orang yang suka memberi, tetapi karena Yudas berpikir itu adalah sebuah pemborosan.
melalui bacaan pada hari ini. Paling tidak ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama dan tentu saja kita lakukan. Yang pertama, sudahkah kita menghayati betul bahwa Yesus berkorban di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita? Dan ketika kita sudah menghayati dengan betul, sudahkah kita mengucap syukur atas pemberian itu dengan cara memberikan yang terbaik di dalam hidup kita untuk Dia? Untuk Dia di sini bukan berarti kita berikan, loh Tuhan kan tidak kelihatan kok suruh untuk Dia, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan, misalnya kita memberikan kepada orang lain, kita memberikan sesuatu ya kepada siapapun juga, itu harus kita pahami ini wujud ucapan syukur kepada Yesus yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Bukan sisa-sisa, tetapi yang terbaik. Bukan karena kita sudah tidak menggunakan lagi, tetapi yang terbaik. Itu yang perlu kita renungkan, kita refleksikan di dalam hidup kita kepada siapapun juga. Yang kedua, sudahkah kita memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan? Misalnya kita memberikan persembahan. Sudahkah kita betul-betul memiliki kerendahan hati sehingga kita tidak, ini loh Tuhan, tidak perlu. Atau ketika kita memberikan kepada orang lain, kemudian kita pun juga, ini loh aku. Kalau seperti itu, apa yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Nah, kalau itu sudah kita berikan kepada orang lain dan untuk diri kita, berarti sudah ada pujiannya. Kalau sudah ada pujiannya, ya tentu saja nantinya bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang paling penting, sudahkah kita memiliki kerendahan hati sebagaimana Maria melakukannya untuk Yesus yang sudah berkorban, memulihkan keluarganya dengan cara membangkitkan Lazarus. Dia tidak mau peduli dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin mempermalukannya atau mungkin mengejeknya, tetapi yang paling penting, Maria melakukan semuanya itu untuk Tuhan sebagai wujud rasa terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita terus belajar untuk memberikan segala sesuatu, entah itu kepada Tuhan, entah itu kepada orang lain, yang terbaik, sebagai rasa syukur atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami atas kesaksian kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami belajar dari Maria, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan dalam kerendahan hati. Mohon pengampunan jikalau selama ini kami seringkali belum melakukan hal itu dengan baik. Saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus berkarya atas kehidupan bangsa dan negara ini dalam semua aspek kehidupan, agar bangsa dan negara ini terus dapat maju, terus dapat menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, dan bahkan kehidupan warga negaranya mengalami kesejahteraan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka semuanya. Dalam melaksanakan tugas panggilan mereka, Tuhan memampukan mereka agar mereka dapat melakukan yang terbaik. Demikian juga keberadaan Jemaat Philadelphia di tengah kehidupan di kota Yogyakarta ini. Sekecil apapun kami, tetapi biarlah kami memberikan segala sesuatu yang kami miliki untuk Tuhan, baik itu tenaga, pikiran, dan juga apapun yang bisa kami kerjakan di tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkat-Mu juga tercurah atas Jemaat Philadelphia, keluarga-keluarga yang harus terus berjuang untuk menghadapi kehidupan yang tidak semakin mudah saat ini. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan supaya ketika pergumulan muncul dalam kehidupan setiap keluarga di Jemaat Philadelphia, kami terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk kesehatannya, Bapak Mariman, Ibu Painah Teguh Triraharjo, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Ibu Anom Wahyuni dalam pemulihannya, Ibu Sriwiyanti dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan terus berkarya atas mereka semuanya, agar mereka tetap dapat dengan sukacita melampaui proses yang harus berlangsung dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Keluarga yang harus merawat, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Kehidupan anak-anak kami dalam perkembangan mereka secara psikis, secara spiritual, berkatilah mereka semuanya, dan juga dalam pendidikan mereka Tuhan
menolong mereka agar mereka dapat melewati hari-hari proses pendidikan yang tidak mudah ini bersama Tuhan dengan didampingi orang tua. Kami juga berdoa untuk setiap persoalan yang harus kami hadapi di tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama di tengah keluarga. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 116 ayatnya 117. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita menyanyikan KJ 433 bait 1, 2, 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kirilah Kau apalah pun yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang untuk mengaturkan persembahan syukur kami kepada Tuhan.
Tuhan, di dalam kami mempersembahkan persembahan syukur ini, banyak kekurangan kami, dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni dan menyucikannya. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberkatinya, supaya persembahan yang dikelola ini hanya seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan persembahan ini kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, supaya kami dapat memahami bahwa Tuhan juga tidak akan meninggalkan kami di dalam kami kekurangan apapun. Tuhan tetap memberi kami berkat yang berlimpah-limpah. Dan pada saat ini kami sebagian kecil dari berkat-Mu yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan segala sesuatu kepada Tuhan yang terbaik. Baik itu pikiran kita, tindakan kita, berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sudahkah kita lakukan itu? Mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan menghayati, sudahkah kita yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan NKB 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terpenuh. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akhiri ibadah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas saudara semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.